Kan ada tuh itu iya. ya stevia itu kan. Kalau nggak salah itu kayak dicampurin kalau nggak salah. Halo Beskas, selamat datang di Basika Podcast ya. Kali ini aku kedatangan tamu nih ya. Bukan kedatangan tamu, aku mengunjungi tamunya lebih tepatnya ya Beska ya. Aku di sini mengunjungi rumah dari Mbak Fitri nih ya. Mbak Fitri ini seorang nutrition ya, seorang ahli gizi. Nanti perbincangan kedepannya seputar gizi lah ya, seputar gizi gitu. Ya, kita perkenalkan Mbak Fitri. Halo, Ya. selamat siang. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitri Nursara. Sekarang sebagai seorang ahli gizi atau nutrisionis. Terus apa lagi? Mbak Fitri sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang biasanya sih kesibukan di catering aja. Jadi buka open catering diet gitu, catering sehat. Healthy gitu ya. Terus diet penyakit juga sama sih. Oh gitu. Olahraga. Terus juga sekarang biasanya suka ngisi seminar atau kayak seminar gitu sih. Oh gitu. Ya seminar-seminar kayak online ataupun misal offline. Biasanya kalau dipanggil. Gitu ya guys ya. Itu sedikit ya. Habis ini aku bakal mengulas lagi. Mbak Fitri ini kan nutritionist ya. Berarti sekolahnya dulu apa nih? Sekolahnya nutritionist sih, jadi ahli gizi juga. Ahli gizi. Berarti S1 ahli gizi. Iya, S1 ahli gizi. Oh, itu jurusannya ke mana tuh? Iya, jurusan gizi. Oh, jurusan gizi. Maksudnya kan jadi kayak ada fakultas pendidikan jurusannya apa gitu. Enggak, jadi kalau ini kesehatan. Oh, gitu. Poltek Kesehatan Bandung waktu itu D3 dulu, terus lanjut S1 di Stikes Immanuel di Bandung. Oh, gitu. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan gitu ya. Iya, kesehatan. Oke. Bisa diceritain nggak Mbak Fitri perjalanan karir Mbak Fitri nih sampai buka catering sehat nih? Oke. Jadi dulu lulus di D3 itu 2014. Di 2014 lulus, terus lanjut S1 karena waktu itu di Poltek belum ada D4 atau S1 belum ada. Jadi langsung lanjut cari yang di Bandung karena emang belum boleh nih untuk keluar kota. Sebenarnya pengennya ke Jawa atau Jakarta, itu udah banyak. Tapi karena izin dari orang tua tuh belum boleh, ya udah di Bandung aja. Jadi kita pilih di Stikes. Lulus 2016 S1. Terus waktu itu emang udah mulai start jualan juga sih, entrepreneur juga. Jadi waktu itu jualan juga muesli. Sama granola gitu jualan. Homemade itu? Iya, homemade. Terus sambil kerja part time gitu. Tapi part time memang sebagai ahli gizi juga. Sama ya tadi kuliah 2016 lulus. Terus jualan sambil nyari kerja karena memang pengen nyari pengalaman lah ya. 2017 masuk gym, Mega Gym. Salah satu gym terbesar ya yang besar di Bandung lah, di Go Gym. Go Gym Jiwok waktu itu 2017. Terus sampai di resign itu 2022. Nah gitu. Tapi kalau dari catering itu memang dari 2017 akhir udah mulai, karena dari klien-klien sih di gym gitu. Karena ada demand atau permintaan, jadi ya udahlah kita bikin aja lah gitu. Open ordernya di tempat gym dulu gitu. Nah gitu, lama-lama kayaknya cari kliennya di tempat lain gitu, kayak buka Instagram lah, kayak gitu lah. Tapi sambil berjalan, jadi di gym jalan dan catering juga jalan. Tapi hanya masih memang kayak terbatas, gak bisa yang ya namanya merangkak ya, bisnis gitu lah, merintis gitu. Jadi ya setelah menikah lalu punya anak melahirkan, akhirnya memutuskan untuk resign aja deh, mendingan fokus aja di catering gitu. Jadi di catering, jadi di bisnisnya sekarang ya setelah catering jalan ya sambil itu sih sering seminar online atau offline gitu. Oke. Berarti di tempat gym itu sebagai nutritionist juga? Iya, sebagai nutritionist. Ngarahin member-member gitu makan apa gitu. Jadi kayak pemantauan.
ke member-member, terus kayak pengukuran, penimbangan, terus ya konsultasi kayak gimana gitu sama member. Terutama sih memang member yang bersama sama PT, jadi kerjasamanya sama PT-nya gimana gitu. Bisa PT lebih kenal gitu sama membernya, jadi kadang konsulnya bertiga bareng kan gitu. Gitu. Jadi konsul olahraga iya, konsul gizi juga iya gitu. Oke. Gitu ya guys, sedikit perjalanan karir Mbak Fitri gitu ya. Mbak Fitri kan di sini aku mau bahas tentang diet nih. Untuk kita kan tujuannya tuh yang fokusnya ke kaum obes gitu, kaum obesitas gitu. Jadi aku ada beberapa pertanyaan gitu. Langsung aja ke pertanyaannya. Ya. Mbak Fitri, kan kita itu manusia ada kebutuhan kalori. Jadi kebutuhan kalori per orang itu beda-beda. Nah, standar WHO itu berapa sih? Standar WHO emang sih gimana kebutuhan berdasarkan usia itu ngaruh, terus sama jenis kelamin. Bisa sih 2000 sampai 2500 itu orang yang on dewasa ya. Oh, yang on dewasa. Ya, dewasa. Berarti itu dari WHO sendiri 2000 sampai 2500 per hari. Sebenarnya kalau kita sih ada lagi sih, kalau Indonesia angka kecukupan gizi Indonesia ada. Oh gitu. Ada yang 2000 yang terakhir itu 2017 gitu kalau nggak salah. Itu bisa di-download, maksudnya di Google dicari, terus kayak dia usianya berapa kayak gitu ada. Tapi memang kan itu kayak general. Maksudnya itu ya, secara general ya. Gitu. Kan ini tuh per orang kan beda-beda. Setiap asupan gizinya, terus kegiatannya gitu kan beda-beda ya. Itu ada nggak trik buat menghitung kalori per orang tuh gampangnya gimana gitu? Iya sih ada. Bisa kalau misalnya gizi sendiri memang ada rumusnya. Kalau secara manual gitu ya. Memang harus berdasarkan tadi usianya, tinggi badannya, berat badannya berapa, terus aktivitasnya seperti apa. Tapi kalau sekarang yang paling simpelnya gitu ya, emang ada di TDE kalkulator di online lah gitu. Untuk memang pengen tahu nih sebenarnya berapa sih kebutuhan kita gitu ya. Itu di Google tinggal TDE kalkulator, itu ada TDE kalkulator. TDE kalkulator. Iya. Jadi tinggal masukin aja gitu. Usia, berat badan kayak gitu, terus tinggi badan, nanti aktivitas fisiknya sedentary atau misalkan yang sibuk banget atau gimana, olahraganya berapa kali seminggu, nah itu ada. Jadi langsung emang sih hanya estimasi, maksudnya kadang suka beda sih dengan hasil yang kita pakai rumus gitu ya sama yang di TDE, cuman nggak terlalu beda jauh, jadi bisa dipakai kayak gitu sih. TDE itu total kebutuhan energi, total energi expenditure. Jadi total kebutuhan sehari berdasarkan aktivitas kita kayak gitu. Nah gitu. Terus BMR ya basal metabolic rate itu beda sama TDEE. Iya, jadi beda. Jadi itu kebutuhan basal atau kebutuhan basic kita, tapi tanpa, jadi cuman kayak nggak pakai aktivitas fisik gitu. Kalau misalnya TDEE itu secara keseluruhan dengan aktivitas kita. Ini tuh tanpa aktivitas, jadi kebutuhan dasar energi manusia gitu. Untuk fungsi ini, jadi kayak kan kerja, ini juga jantung atau paru-paru sama kerja kan. Nah, ini kebutuhan basicnya aja. Berarti nggak bisa disamain dong BMR sama TDEE itu? Tidak. Berarti ngitungnya harus ke TDEE dulu. Nanti kalau misalnya mau tadi diet, baru di-cut. Sama BMR-nya itu? Di-cut, jadi total TDEE nanti di-cut 500 atau sampai 1000 misalkan kayak gitu. Jadi di situ dikuranginnya. Jadi jangan jadi misalnya mau kalorinya BMR doang, ya bisa sih gitu, tapi kayaknya kurang efektif. Mending memang dikalikan dengan tadi aktivitas kita ya seberapa ini kan. Nanti jangan sampai lah malah jadi nggak, efeknya jelek gitu ke tubuhnya kan, terlalu defisit. Malah terlalu defisit nanti malah jadi susah turunnya. Berarti BMR itu udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya? Iya. Jadi ya jangan terlalu rendah dan jangan terlalu langsung ke TDEE online-nya itu. Kalau mau tahu cakupan kalori per hari gitu ya. Itu simpelnya sih, misalnya itu daripada ngitung
pakai rumus ya, ribet dah langsung ke situ kayak gitu sih. Langsung ke situ. Udah ada cara gampangnya ya, lewat online guys ya gitu. Online. Kan ini mau mengacu ke diet nih, Mbak Fitri. Terus cara mudah mengatur porsi makan diet nih sesuai kebutuhan kalori. Sebenarnya sih kalau yang paling simple itu lewat tangan ya. Jadi kayak misalnya porsi karbohidrat itu segenggaman tangan kita. Terus kayak protein setelapak tangan. Nah, gitu. Nah, itu kalau misalkan lemak ini aja sejempol kita. Nah, kayak gitu sih kebutuhan fatnya. Kayak gitu. Jadi misalkan karbonya nasinya oh iya segini gitu. Terus proteinnya kira-kira setelapak tangan. Nah, kalau enggak itu ada piring model T. Kalau untuk yang obesitas ya, piring model T ada sih, aku gambarnya cuma nggak punya maksudnya tuh. Oh ya, nanti ditampilin tuh. Nanti ditampilin ya. Jadi kemarin kan seminar itu tentang obesitas. Oh, kebetulan gitu kan. Ngisi materi tentang obesitas. Di situ juga memang ngejelasin juga sih tentang kita mulai dari kenapa sih harus change ya, harus berubah kayak gitu. Sama sampai ke dietnya. Jadi piring model itu yang paling simpel adalah kalau piring gitu ya, di piring itu setengahnya itu harus ada sayur dan buahnya di piring itu. Seperempatnya itu karbohidrat dan seperempatnya itu protein. Itu paling simpel. Kalau misalkan pengen tahu itu ya. Jadi kayak kakaknya nih, piring set ya setengah tuh kalau bisa bener-bener yang serat setengah, setengahnya seperempatnya proteinnya nih, seperempatnya lagi si karbohidratnya. Kayak gitu. Berarti ada sebenarnya ada piring khusus, tapi kalau mudahnya ya diimbangin aja gitu. Ya. Oke. Piring model T. Piring itu model juga T. ada sih maksudnya di websitenya Kemenkes tuh ada gitu. Jadi yang maksudnya gizi orang yang biasa itu ada. Terus ada juga yang gizi obesitas tuh ada kayak gitu. Oh iya, nanti ditampilin. Nanti ditampilin ya. Jadi biar jadi gambaran. Berarti langkah pertama nih kalau mau defisit kalori. Mau defisit kalori pertama sih paling gampangnya ya. Jangan bilang niat. Enggak. Pertama itu aja dulu deh, kayak konsumsi minuman air putihnya gitu, yang mungkin yang tadinya suka yang manis. Oh iya. Something sweet gitu. Jadi udah deh mendingan air putih aja ya gitu. Lebih better. Ganti minuman manis dengan air putih itu susah, Mbak Fitri. Iya, benar susah. Iya, susah. Karena emang mungkin sehari-hari atau gimana? Iya, mungkin sehari. Iya, kayak kan kalau ada yang sweet banget ada orang tuh yang manis banget, ada yang asin banget gitu kan. Itu kan ini banget kan. Kalau nggak makan manis sehari, itu tuh pasti kayak pusing gitu ya. Craving sugar. Craving gitu. Itu terus mungkin kayak dari olahannya, mungkin yang tadinya senengnya mungkin yang crispy ya, itu asin-asin. Wah, saya itu. Iya maksudnya. Ya maksudnya garam tinggi. Ya mulai kayak ya udahlah olahannya diubah gitu ya. Kayak mungkin lebih di grill atau dikukus. Diganti atau dialihkan lebih tepat? Berangsur dialihkan. Maksudnya gini, dalam satu piring itu misalkan ada protein nabati dan hewani, ya udah deh misalkan protein nabatinya deh, kalau enggak gitu yang jangan di deep fried gitu ya. Yang proteinnya masih misalkan belum bisa bertahap gitu ya. Salah satu juga defisit kalori juga. Sama tadi mungkin olahan karbohidratnya mungkin ya mungkin kebanyakan orang Indonesia kan karbohidratnya lebih banyak banyak karbo ya. Yeah. Nah kayak gitu mungkin lebih dikurangi. Kan ada slogan tuh, kalau belum makan nasi belum makan gitu kan. Kayak tadi pagi udah makan mie ayam nih, tapi belum makan nasi gitu. Belum sarapan guys, kayak gitu. Makan oatmeal pagi-pagi, belum makan. Harus makan nasi uduk dulu gitu ya. Iya. Gitu, terus berarti dialihkan lah kayak gitu dikit-dikit gitu. Kalau nggak ini satu lagi, mungkin tadi kayak yang manis, ya digantilah pakai sweeteners yang lebih alami. Oh iya, ngomong-ngomong sweeteners itu mending gula alami atau sweeteners? Kan
kayak ada apa ya? Iya, Kayak pemanis ada buatan. pemanis buatan sama itu kan gula alami. Nah, katanya sih pemanis buatan ini nih itu tuh gak terlalu bagus buat Iya, kesehatan gitu. Betul. Kalau dikonsumsi jangka Panjang, panjang iya. gitu. Tapi penggantinya gitu. Iya. Kalau nggak itu apa lagi gitu kan? Iya, memang lebih bagus yang alami sebetulnya. Daripada yang sweeteners. Jadi kemarin tuh baru lihat gitu ya, ada penelitian tuh bahkan WHO tuh tidak menyarankan, baru banget rilis kalau sweeteners yang tidak alami gitu yang tadi, yang pemanis buatan itu mending di stop gitu maksudnya tuh, karena justru lebih kayak orang tuh lebih cenderung craving gitu. Memang sih mungkin efek-efeknya karena tadi bahan kimia. Kalau yang lebih alami itu yang tadi ya, kalau daripada emang sih aku juga mengganti ya, kalau bisa sih gula putihnya itu atau gula rafinasi sebutnya itu ke yang lebih alami itu seperti apa, kayak misalkan lebih gula aren, gula kelapa, terus tuh ada sekarang tuh gula singkong. Ada gula singkong, ada gula sorghum, itu macam-macam sekarang. Balik lagi ke sweetener tadi ya. Jadi baik dikonsumsi atau enggak? Kalau misalkan kayak pemanis buatan gitu ya, mungkin sesekali atau dalam urgen gitu ya, dibatasi sekali gitu ya. Lebih baik yang alami. Tapi yang alami pun memang ada gitu yang kayak low kalori banget ya, stevia paling. Berarti kan ini kan banyak yang jual tuh sweetener tuh dari stevia, itu udah alami? Iya, dia dari daun. Dari daun. Yeah. Karena kan banyak tuh campaign-campaign yang Mbak, turun berat badan ganti gula Anda dengan ini gitu kan, itu banyak banget dan itu pasti banyak banget yang konsumsi gitu. Ya, stevia sih aku di rumah sendiri pakai stevia tetes, itu pun kalau misalkan pengen kopi gitu ya. Yang manis gitu. Yang manis gitu. 1 tetes atau 2 tetes juga udah manis. Cukup manis lah gitu. Cukup. Kalau misalnya tadi yang alaminya ya lebih ke kayak gula singkong di rumah tuh atau enggak gula kelapa. Ada ya? Aku baru tahu gula singkong. Gula singkong itu cair sih bentuknya. Gitu. Tapi maksudnya kandungannya si stevia itu sendiri ini enggak apa murni stevia atau ada tambahannya lagi? Itu gitu? Pentingnya harus lihat komposisi gitu. Ketika misalnya lihat di supermarket ada stevia, lihat itu bahannya pure gak stevia. Pure stevia. Karena stevia tuh ada yang dijual dalam yang tetes gitu ya. Ada juga dia bubuk warna hijau, jadi kayak bubuk daunnya itu. Kan ada tuh itu ya stevia itu kan. Kalau nggak salah itu kayak dicampurnya kalau nggak salah. Gitu, tapi tetap aja gitu. Iya. Berarti harus cari yang komposisi pure. Yang pure stevia gitu. Kayaknya mahal deh. Kalau stevianya sendiri. Enggak terlalu. Apalagi yang tetes juga maksudnya awet lah. Jadi kayaknya kalau misalkan kalian gitu lagi kemana gitu ini mah bawa-bawa di kantong kan kayaknya mau beli kopi susu udah gak usah pakai gula. Pakai stevia aja ditetesin. Tapi after taste-nya tuh kadang kayak pahit-pahit gitu enggak sih? Enggak sih kalau tuh. Enggak ya. Kadang kan ada mungkin ada yang ya. Atau mungkin yang campuran gitu ya, yang yang after taste-nya pahit, karena lumayan lama tuh konsumsi pakai yang Tropicana stevia itu. Udah. Udah lama kan dulu. Pernah beli, cuma lupa lagi komposisi di apakah pure enggak kayaknya dia. Iya kayaknya enggak deh, karena pahit banget after taste-nya kayak yang enggak enak gitu loh. Aku enggak pakai itu. Konsumsi gula aja lagi. Gitu ya. Itu pentingnya kita melihat komposisi dalam dalam produk ya guys ya. Itu penting banget karena di situ banyak banget kandungannya apa. Kita bisa nilai itu ya terbuat dari bahan apa gitu ya guys ya. Terus selanjutnya tadi udah ya, gizi apa saja yang harus ada di defisit kalori? Udah tadi, yang itu yang kan biasanya kan kalau defisit kalori kan misalnya aku makan oats aja nih, oats sama apa gitu, oats aja setiap hari gitu. Ada yang kayak gitu ya. Diet ekstrim kan? Dulu aku dietnya itu malah kayak yang oats gitu, pagi oats kayak oats manis gitu, siangnya oats asin gitu, jadi kayak pengganti nasi ya oats gitu, nanti malamnya juga apalagi gitu, jadi oat atau muesli, granola gitu. Paling ya memang harus seimbang ya, ada karbohidrat, protein gitu ya, lemak sehat gitu ya.
terus seratnya, terus cukupi kebutuhan air putih gitu per air hari, putih. ya 40 sampai 50 cc per kilogram berat badan tuh. 40 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Hitungnya di gimana? Tinggal dikali aja. Tinggal dikali aja. Tinggal dikalkulasiin itu kebutuhan air per hari. Gitu. Terus ya pokoknya itu aja sih sebenarnya yang sama buah seratnya tadi buah dan sayurnya. Kalau sayur 3 sampai 4 porsi sehari, kalau buah itu 2 sampai 3 porsi per hari. Gitu. 3 sampai 4 porsi sayur atau sekitar 250 gram sayur matang. Gitu. Ya, kalau buah memang ada sih listnya gitu, kayak 1 porsi pisang itu 50 gram. Nah, iya, jadi nggak semua buah tuh kita juga bisa konsumsi dengan banyak. Iya, karena kan tadi tetap itu gula kan, fruktosa kan. Ya, jadi jangan langsung diet gitu ya, makan pisang 1 tundun 1 hari itu jangan ya. Karena itu gulanya tinggi banget ya, apalagi mangga gitu ya, itu tinggi gula guys ya. Jadi harus benar-benar dilihat juga ya kebutuhan per hari, kalori per harinya berapa, terus kalau mau defisit kalori itu gizinya apa aja gitu, harus ada karbohidrat, protein, sayur, serat dan segala macam. Jadi jangan diet ekstrim ya, 1 hari makan ubi aja kalian pingsan. Kayak diet itu yang Korea itu. Iya benar, kayak yang cuma makan ubi pisang gitu, paginya makan kayak nggak makan gitu, itu menyiksa tubuh, malah nanti kayak kekurangan energi kronis bisanya, KNK. gitu ya, atau enggak mungkin anemia atau gitu, defisiensi bisa pingsan gitu kan ya, defisiensi gizi mikro sebetulnya. Atau enggak nanti malah kalian tuh balas dendam. Iya bisa, karena kan tubuh kayak itu ya, minta makan yang enak-enak gitu kan kadang, jadi craving, terus jadinya emotional eating. Gitu. Daripada balas dendam ya, mendingan dikit-dikit gitu. Berarti konsistensi ya. Iya. Mulai kayak ngurangin gula per bulan gitu. Iya. Bisa. Jadi 1 bulan kalian ngurangin gula gitu. Abis itu kalau udah konsisten 1 bulan bisa kurangin tepung gitu ya. Tepung. Gitu ya guys ya. Jangan ngawur nggak tuh. Terus ini kan biasanya tuh kalau diet itu harus konsumsi protein yang banyak. Apalagi kita kalau mau namanya olahraga gitu kan, pasti kan disuruhnya kayak konsumsi proteinnya agak banyak gitu kan. Nah, kekurangan sama kelebihan itu pengaruh nggak sama berat badan? Kalau misalkan itu tuh kalau misalnya orang yang kayak olahraga terlalu sering gitu olahraganya gitu, bukan olahragawan, itu cukup 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan si protein dalam per hari gitu, per harinya. Tapi memang ketika olahraganya sampai mungkin 3 atau 4 atau 5 kali atau bahkan ada yang 6 kali itu seminggu, memang itu 1,6 sampai 2,2 atau sampai 2,5 gram per harinya. Kayak gitu. Tapi ketika kita kekurangan kekurangan protein, memang cenderung craving jatuhnya gitu. Karena kan dia tuh cravingnya pengen mungkin lebih nasinya lebih banyak kan, orang kayak gitu kan. Coba ketika proteinnya lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi, pasti lebih kenyang lebih lama gitu daripada ketika konsumsinya lebih banyak di karbohidrat. Gitu. Berarti kalau konsumsi agak banyak protein tuh kenyangnya lebih lama gitu. Iya, lebih lama, dan craving pun jadi kayak nggak terlalu mungkin pengen craving manis tadi atau cravingnya asin gitu, itu cenderung lebih menurun lah ketika kita kebutuhan proteinnya udah terpenuhi. Dan tadi memang itu kan konsumsi buat otot juga gitu kan. Jadi untuk fungsi-fungsi jadi otot dikasih makan gitu ya. Jadi apalagi kita nyala sambil olahraga ya, pasti lebih fat burn-nya lebih kena gitu ketika asupan proteinnya cukup. Berarti kekurangan protein itu lebih gampang naik berat badan juga? Bisa, belum tentu sih, tapi bisa jadi. Kalau misalnya orang konsumsi proteinnya rendah
tapi karbohidratnya rendah juga Iya. gitu ya nggak sih? Iya. Jadi bisa aja turun gitu, tapi mungkin muscle-nya gitu. Dan tapi tanya juga apakah dia olahraga atau enggak gitu kan. Karena ada yang nggak mau olahraga nih tapi pengen turun berat badannya dengan tadi cutting semuanya, proteinnya sedikit, karbonnya sedikit gitu ya, turun gitu kan. Tapi biasanya lebih cepat yoyo juga gitu kan. Jadi beratnya naik turun Iya, beda kalau misalnya olahraga, proteinnya dikonsumsinya juga cukup gitu ya. Nah, nanti turunnya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, tapi dia nggak cepet yoyo gitu kan, gitu. Jadi nggak apa-apa turunnya tuh per bulan tuh dikit-dikit gitu, sekilo gitu. Daripada turun banyak langsung naik lagi, itu yang berbahaya ya. Iya. Gitu. Iya, karena ada yang jadi turun tapi 2 kali lipat kayaknya bahaya. Iya, makanya. Kita kan kadang ini nih, susah banget nih. Dia tuh susah nih, harus ganti karbo lah, harus proteinnya harus yang dada ayam, nggak ada lemaknya gitu kan, susah tuh. Nah, ada nggak sih pengganti baik nggak meal replacement? Kan banyak tuh sekarang meal replacement kayak susu gitu. Itu kan kayaknya kalau menurutku ya mending real food daripada yang instan gitu nggak sih? Iya, betul. Karena itu termasuk ultra processed food, UPF ya. Bagaimanapun mungkin ada kimiawi lah gitu ya, kimiawi gitu dalam proses itunya. Kita limitless aja sekarang mau untuk lebih ke real food aja gitu. Lagian lebih mahal juga kan meal replacement ya maksudnya secara harga daripada kita satu ini gitu ya, satu piring kayak ya mungkin ada vitamin mendingan yang alami aja gitu. Kalau misalkan maupun suplementasi ya boleh gitu suplementasi. Cuman kalau ya mungkin kalau mungkin budget yang gede ya bisa aja, boleh aja sih sebetulnya sesekali. Jadi tidak for long time lah maksudnya. Jadi kayak sesekali ketika urgent mungkin lagi di mana gitu dianya atau susah mungkin karena tadi lagi diet. Ya boleh, tapi tidak untuk jangka panjang dan tidak untuk tidak untuk inilah gitu. Jadi kalau mau real food aja. Kalau bisa bikin meal prep sendiri, mendingan meal prep sendiri gitu, meal preparation sendiri. Berarti semuanya itu real food aja baiknya. Diet itu real food aja gitu. Berarti kayak yang pengganti karbo kayak muesli terus oat gitu, itu kalau udah nggak ini ya? Oat termasuknya dia real food juga sih sebetulnya. Dia bukannya itu ada ultra proses lagi? Di proses. Kalau emang sih di sini nggak ada sih ya, grade gitu tuh nggak ada, emang import sih. Tapi kalau misalnya emang lebih baik memang bahan pangan lokal. Kalau aku lokal, kayak pro lokal gitu. Pro lokal gitu. Karena banyak karena gampang ditemuin lah ya. Iya gitu. Kayak sekarang kan ada beras tuh, kayak misalkan nih pengennya kayak berbentuk nasi gitu ya. Tadi beras singkong ada, beras jagung ada. Oh iya, kayak sekarang tuh yang beras porang. Beras porang ada, sorghum ada. Iya ya, sorghum gitu. Iya, sorghum lebih enak tuh rasanya daripada porang. Oh iya, aku belum ada satu beras itu kan yang mereknya apa tuh? Yang beras porang yang cuma diseduh doang. Itu kayak ngeri nggak sih ya beras diseduh nggak dimasak gitu? Ya tapi memang dari umbi sih dia, dari umbi-umbian gitu. Tapi kalau menurut aku oat juga boleh roll oat gitu ya, yang dimasak. Kalau muesli sama granola memang ada tambahannya. Terus tambahan itu kan kayak tadi ada madunya mungkin, mungkin ada sugarnya. Nah itu yang hidden sugarnya itu. Iya, gula tersembunyi itu ya. Iya gitu, yang kita nggak tahu gitu. Gitu sih. Kalau misalnya mau bikin granola ya sendiri kalau mau gitu, tapi dari kayak tadi mungkin madu gitu kan, madunya sendiri, terus kayak lebih mungkin kacang-kacangan atau kayak gitunya lebih banyaknya gitu. Tapi kalau yang di store atau di supermarket kayak gitu, ya itu lihat dulu komposisinya gitu. Lihat dulu sugarnya gimana, apakah ada tadi gulanya, takutnya ada corn syrup yang kurang baik tuh ya, kayak high fructose corn syrup itu. Janganlah kayak gitu. Jadi penting banget untuk
ngelihat komposisi makanan. Ya, yang alami aja. Kalau misalkan di si granola dia bahannya alami, misalkan madu gitu kan, atau terus walaupun emang ya tetap aja sih madu gitu ya, dia kalorinya gede juga, cuman yang lebih alami dan kandungannya gimana, berapa sih sugarnya. Berarti kalau untuk dikonsumsi jangka panjang itu nggak baik gitu, sesekali aja. Berarti lebih pro ke, kalau untuk diet sendiri lebih pro ke yang real food ya, masak guys gitu. Tapi memang sih kalau mungkin kalau yang cowok-cowok atau yang kebanyakan olahraga, bukan meal replacement tapi lebih ke protein powder. Oh iya kan? Itu beda lagi ya. Jadi kalau itu nggak apa-apa, misalkan nggak sanggup nih udah sebanyak itu misalkan. Kan ada nih kayak yang iklan itu kan, ada satu kayak company gitu kan, dia tuh iklannya tuh benar-benar kayak yang wah iklan banget. Jadi tuh dia jual meal replacement, jadi kita pagi tuh harus konsumsi shake-nya dia nih. Kalau udah ngomongin shake pasti kalian tahu lah. Iya. Pagi itu shake gitu, nanti siangnya ya makan biasa, nanti malamnya udah shake lagi. Itu kan udah kayak pengganti makanan gitu. Padahal kalau dikaji ulang itu komposisi gulanya dia itu tinggi banget. Terus sekarang dilihat tuh proteinnya kecil. Iya, proteinnya kecil gitu. Jadi kayak ya Allah ya mahal ya, pas dilihat, coba lihat komposisinya kan suka tanya gitu kan, nutrition fact-nya. Wow, proteinnya kecil banget, kayaknya setara dengan tahu atau Makanya kan dia ada jual protein lagi kan, tambahan protein lagi kan gitu. Aduh, ini udah. Iya, kayak udah ya itu marketing lah ya marketing mereka gitu. Itu sih. Jadi ya berarti kayak oat, granola itu tuh nggak baik buat jangka panjang gitu. Kalau oat oke, tapi oatnya oat misalkan yang roll out gitu. Roll out ya, itu boleh lah konsumsi kalau misalkan ya tadi dibuat bubur misalkan, pengennya tadi pemanis stevia. Walaupun emang dia bukan pangan lokal ya, maksudnya dia dari import gitu kan. Tapi oke lah, masih karena tadi masih murni, walaupun memang tadi ya misalnya di dalam pabrikan itu ya karena dia diolah dulu kan untuk jadi kering kayak gitu. Iya. Gitu. Ya kalau bisa ya real food atau aja. Atau enggak pangan lokal. Ubi aja lah singkong. Ubi singkong. Aduh. Iya. Kalau kalian nggak sempat masak, ada catering diet sekarang ya, bisa dihubungi nanti nomor di bawah. Iya. Gitu ya guys ya. Terus habis itu kadang kan kalau kita nggak makan defisit kalori nih, kadang suka craving sendiri gitu kan, kayak ini tuh lapar beneran atau lapar palsu gitu. Nah bedainnya ada nggak gitu? Biasanya sih kalau mungkin ceknya dulu, biasanya minum air putih dulu deh. Oh, minum air putih dulu. Iya, dia lapar beneran atau enggak. Kalau misalkan setelah beberapa menit minum air putih tapi kita masih tetap lapar, boleh makan. Tapi makannya utamakan yang tadi protein dulu ya gitu. Harus ada proteinnya dulu gitu. Kalau misalkan setelah minum mungkin dianya mungkin dehidrasi itu gitu, jadi ya rasanya keroncongan gitu. Oh iya, jadi, kayak lapar nih gue, padahal lapar cuma aus doang gitu. Tahunya aus doang kayak gitu. Jadi minum dulu air putih. Ternyata kan kadang jadinya nggak lapar karena udah kenyang sama air putih, dan mungkin tadi kitanya ternyata haus kayak gitu. Gitu. Iya, lapar. Kalau nggak juga lapar banget. Kayak itu kayak yang pagi nih udah sarapan, tiba-tiba jam 9 nih udah lapar lagi gitu kan. Itu kan udah beda lagi ya. Itu cuma lapar palsu ya guys ya. Jadi kalian kalau biar mendeteksi lapar itu palsu atau enggak, jadi minum air putih dulu gitu. Kalau masih tetap lapar, ya udah boleh makan dikit. Atau snack dulu, tadi kan snack misalkan tadi jam 9-nya lapar. Ya mungkin waktunya snacknya tadi mungkin di buah boleh, tadi yang buah gitu ya. Atau konsumsi yang ada proteinnya gitu. Misalkan ya tadi telur rebus misalkan kayak gitu. Nah, kan kalau diet itu kan kayak nge-cut snack kita kan gitu. Nge-cut snack atau enggak konsumsi snack sama sekali. Nah, ada nggak kayak snacking yang bisa gitu buat pendamping diet gitu?
Selain buah kan pasti kan ini kan bosen kan gitu, kayak snack aduh buah lagi gitu. Ya mungkin tadi kayak bikin salad buah dari tadi yogurt, campuran yogurt sama tadi fresh fruitnya, atau misalkan snacknya kalau aku lebih ke proteinnya bisa di kacang-kacangan, bisa sih edamame kayak gitu ya. Edamame bisa, atau yang tadi pangan pangan lokal ya. Kalau pisang apa ya, kalau pisang kalau enggak ya ini deh scramble tofu gitu ya, atau enggak tadi scramble kalau proteinnya ya, lebih ke proteinnya, atau enggak tadi apples sama almond butter mungkin. gitu. Jadi kayak dicocol gitu. Mungkin kalau di kita mah kayak rujak. ini pakai almond butter. Kayak gitu. Jadi kayak kayak ada almondnya gitu, atau enggak cashew butter kayak gitu boleh. Kan pengen yang keripik gitu. Biasanya sih sekarang ada yang buah kering. Iya. Jadi dehydrator gitu, di buah yang dikeringkan gitu ada. Amannya gitulah ya. Kalau keripik buah gitu. Pengen yang keras gitu. Jangan konsumsi kerupuk ya guys. Itu terlihat ringan tapi kalorinya gede banget. Iya, tapi ada siasatnya tahu. Kalau misalnya kerupuk ada, itu pakai air fryer. Jadi kayak kerupuk udang tuh cuma disemprot doang, masukin aja air fryer, matang. Semprot minyak dikit gitu? Iya. Kalau nggak disemprot minyak? Ya mengkel. Ya gitulah. Kurang bagusan di minyak itu, tapi sedikit aja. Disemprot, ada kan yang semprotnya bisa kayak gitu, kerupuk udang. Gitu. Nanti dia ya emang sih tidak semengembang ketika digoreng. Kalau kerupuk pasir? Kerupuk pasir masih oke? Masih oke walaupun nggak ada gizinya. Itu nggak ada gizinya? Iya, maksudnya dia kan hanya tepung apa gitu ya, mungkin tapioka. Aku makan nggak ada gizinya kan kerupuk pasir. ya emang sih nggak ada minyaknya, tapi kan ya isinya paling karbo doang. Nih ada pertanyaan, makan malam itu bikin gendut nggak? Malamnya jam berapa dulu? Kan kegiatan orang kan beda-beda gitu kan. Kadang ada yang baru pulang kantor jam 10 malam gitu. Otomatis kayak abis pulang kantor pasti mau makan lah ya gitu. Capek gitu ya. Memang sih lebih baiknya itu kayak ada jedanya gitu loh, karena mau tidur kan. Jadi lebih baik ada jeda makan sebelum tidur gitu. Jadi jedanya minimal 2 jam lah. 2 jam sebelumnya, misalkan jam 10 tidur gitu, jam 8 terakhir. Dan ya nggak apa-apa, nggak bikin gendut. Kenapa lagi? Nggak apa-apa. Lobe. Ambil di cas. Ada baterai. Ada cadangan. Banyak halangan. Bisa makan malam jam berapa? Tergantung, karena saya kerjanya tergantung. Kalau malam banget jam berapa? Aku kadang jam 12 malam baru makan. Iya, tapi kadang tidur jam 3 pagi. Gitu. Ternyata begitu tuh asal air fryer langsung berbinar. Oke. Kerupuknya gitu. Iya, dimasukin kerupuk udang, semprot dah. Saya merasa bersalah gue makan kerupuk selama ini. Gitu. Oke. Nah. Astaga Tuhanku. Berharap pada yang ini. Kamu juga jangan tahu ya. Dikit lagi. Langsung aja. Oke. Tadi makan malam ya? Udah itu ya. Makan malam udah. Makan, jadi jedanya itu 2 jam sebelum tidur. Harus sudah stop. Udah stop makan. Ya, karena biarkan lambung itu beristirahat gitu lah. Maksudnya udah jangan ini, biarkan ini kan, walaupun nanti kan penyerapan segala macam, nanti ada perbaikan sel atau apa ketika malam. Jadi jangan langsung, karena bikin GERD juga sih ketika habis makan tidur gitu kan. Iya. Langsung asam lambung naik gitu. Biasanya kan naik gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Berarti tergantung kebutuhan kalori juga. Karena kan kalau per hari kurang,
ya udah makan malam aja gitu. Tapi ya yang bikin gendut itu abis makan langsung tidur. Tuh ya. Jangan langsung tidur. Itu bagi saya juga ya, habis makan terus tidur. Jadi ngantuk. Oh iya, kan konsumsi nasi. Ada nasi yang dicampur VCO oil. Ya, VCO oil. Itu langsung nggak ada gulanya gitu apa gimana? Ya itu katanya itu kalau nggak salah ada penelitiannya, cuman itu kan baru. Ya boleh aja sih dikasih VCO sedikit kali ya. Tapi memang ada beragam cara juga sih. Memang tadi kalau nggak nasi kemarin, tahu yang dimasak nasi ini, masukin ke kulkas dulu. Nah itu yang baru nanti dimakan. Itu yang sama ngurangin. Tapi diangetin lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, itu udah kadar gulanya udah turun banget. Ada tuh. Jadi orang diabetes juga oke lah. Misal nasi putih ya. Misal dia nggak mau nasi merah gitu. Boleh. Jadi masak nasi tapi makannya besok gitu. Iya. Gitu. Terus memang ada juga sekarang kan yang Magico nggak salah. Jangan nyebutin merek ya. Maksudnya penanak nasi yang yang low kalori itu low sugar. Iya. Kayak gitu. Jadi dia sistemnya jadi itu efektif juga. Iya juga bisa sih kayak gitu. Jadi aku kira cuma iklan. Jadi emang sih bahannya juga bagus ya. Jadi bukan yang bahan teflon, bahannya stainless. Gitu. Jadi itu tuh kayak mirip teknik memasaknya tuh dikukus gitu. Jadi ya lebih kayak tradisional juga sebetulnya gitu. Karena kan dulu tuh sebelum ada Magico. Itu ya ada rice cooker gitu maksudnya itu kan kayak orang dulu kan kayak di aron dulu. Dikukus gitu kan. Nah itu tekniknya kayak dikukus gitu. Itu lebih sehat juga, lebih bagus juga gitu. Itu kalau ada budget gitu ya. Kalau misalnya ada budget ya udah pakai itu, masukin ke kulkas nanti. Itu yang paling efektif untuk mengurangi gula dalam nasinya itu. Iya, jadi nanti makannya yang nasi kemarin. Ya, karena nasi itu kayak hidden sugar juga nggak sih? Iya. Gitu. Itu karbo yang nasi putih ya. Iya, nasi putih. Berarti pakai yang VCO oil gitu juga boleh. Apa-apa. Langsung turun gulanya gitu kalau pakai VCO. Kalau yang aku baca gitu ya memang jadi ada penurunan gula. Jadi mungkin lebih karena gini, dia memasukkan lemak sehat. Jadinya ketika masuk gula darah itu nggak langsung wing gitu. Tapi karena ada lemak sehat jadinya lebih slow gitu. Nggak langsung wing gitu. Iya, kalau itu kan langsung naik gitu. Naik, jadi pas turunnya ngantuk aja kita. Iya. Benar nggak? Kalau boleh sarapan kan nasi berasi lebih banyak. Gitu. Iya, langsung ngantuk. Kan? Pasti habis sarapan nasi uduk langsung ngantuk itu pasti sih. Wah, pasti udah. Berarti di sini kalau program diet sendiri tuh ahli gizi itu penting banget ya. Iya, kalau biar nggak asal-asalan. Biar nggak asal-asalan dan biar programnya tuh berjalan dengan lancar gitu. Sesuai dengan targetnya itu mending konsultasikan ke ahli gizi gitu ya guys ya. Ahli gizi nggak cuma di rumah sakit kan ya? Enggak, banyak sih sekarang. Kalau bahkan kayak teman-teman gitu ahli gizi yang sejawat juga bikin kayak aplikasinya ada kayak gitu, konsul gitu. Bisa konsul online gitu lah ya. Gitu ya guys ya. Jadi kalau diet kalian mau berhasil gitu, dampingilah ahli gizi gitu. Karena kalau kalian ada kekurangan gizi satupun gitu kan bisa istilahnya ke badan drop gitu atau gimana gitu. Oke. The last nih Mbak Fitri ya, pesan untuk lagi yang berjuang diet apa nih? Pertama memang harus menetapkan tujuan dulu. Ya, tujuan. Biar ketika diet itu langsung maksudnya nggak menyerah di tengah jalan gitu. Ya never give up aja. Jadi terus kayak nikmatin prosesnya. Jadi jangan sedikit gitu ya turun gitu ya. Jadi akhirnya nyerah atau bahkan memang harus kuat dulu tekadnya. Gitu. Jadi jangan berhenti di tengah, teruskan perjuangan gitu. Teruskan kayaknya mau apa gitu, teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan. Ya setiap orang tuh punya goals masing-masing gitu ya guys ya. Jadi ya nikmati aja prosesnya. Jadi prosesnya gitu. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. So bijak gue hari ini. Ya betul.
Jadi harus biar terus dietnya lancar. Tetapkan tujuan utama dulu ya. Jadi kenapa pengen turun itu kenapa gitu. Apa yang jadi motivasi terbesarnya, dan nikmati prosesnya, jangan pengen instan. Kalian pun kan kenapa mungkin bisa berlebih gitu ya, bisa obesitas gara-gara mungkin jangka panjang kan, nggak mungkin langsung jadi jangan sampai yang pengen jadinya prosesnya juga pengen cepet gitu, perlahan aja. Karena pengalaman gitu ya teman-teman, yang apalagi ada yang di gym ya, terutama ada PT yang nemenin, terus ada ahli gizi juga, bisa lebih termotivasi, mereka lebih kayak apalagi ada temen yang satu perjuangan gitu. Iya, jadi sama-sama tadi partner juga penting sih, kayak support dari lingkungan sih. Iya, support dari lingkungan. Kalau dari lingkungannya aduh kulineran aja, jajan aja, itu ya gimana ya guys ya. Iya, jadi emang harus support. Jadi goyah gitu kadang tuh. Jangan goyah, terutama support dari keluarga tentunya gitu. Iya kan. Oke. Jadi jangan nyerah, semangat ya yang mau diet. Semangat guys. Oke, gitu aja podcast aku kali ini ya sama Mbak Fitri ya. Mungkin aku bakal ada topik-topik pembicaraan yang lain yang lebih dalam mungkin ya. Nanti sama Mbak Fitri mungkin ya. Nanti ditunggu aja Fitri kita selanjutnya ya. Hanya ada di YouTube Bebasika. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Bye guys.